Kunci surga bagi kaum wanita. Bukankah tujuan kita adalah surga yang kekal abadi? Mengapa kita masih sibuk mengurusi materi dunia? Rasulullah bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya sebagaimana syariat mengaturnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kalian inginkan. Hadis riwayat Ahmad. Keresahan wanita sekarang ternyata pernah juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pada satu riwayat, Asma binti Yazid bin Al-Sakan dikenal sebagai wanita yang memiliki kehebatan hujjah dan daya pikat di dalam ucapan-ucapannya. Kelebihannya ini ditambah lagi dengan keilmuannya terhadap isi kandungan Al-Quran dan hadis. Sebab itulah ia diberi gelar sebagai Khatibatun Nisa atau juru bicara kaum wanita. Asma binti Yazid pernah bergabung bersama pasukan kaum muslimin semasa perang Khandaq. Pada waktu itu, ia berperan mengirimkan makanan kepada Rasulullah SAW. Ia juga pergi ke Hudaybiyah dan terlibat dalam Bai'at Ar-Ridwan selain turut serta di dalam perang Khaybar. Pada tahun ke-13 Hijriah, Asma berperan besar dalam perang Yarmuk dengan menyediakan logistik bagi pasukan perang kaum muslimin, memberi minuman kepada para prajurit yang kehausan dan mengobati tentara yang terluka. Alangkah pedihnya menyaksikan jasad-jasad yang terbujur seperti bangkai. Mereka yang masih bernyawa seketika dirawat oleh Asma agar kembali merasakan keselamatan hidup. Ia berperan seperti seorang dokter bagi para pasukan perang umat Islam. Tidak hanya itu, ia berperan seperti layaknya saudara yang menghibur janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang. Atas nama merekalah, kemudian Asma menjadi wakil untuk menyampaikan keluh kesah kaum wanita kepada Rasulullah SAW. Asma menghadap kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan bagi seluruh wanita muslim di belakangku. Mereka semua mengatakan sebagaimana yang aku katakan dan berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah SWT mengutusmu bagi seluruh pria dan wanita. Kemudian kami beriman kepadamu dan membaiatmu. Adapun kami para wanita terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penjaga rumah tangga kaum lelaki. Dan kami adalah tempat memenuhi syahwat mereka. Kamilah yang mengandung anak-anak mereka. Akan tetapi, kaum pria mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantar jenazah dan berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka, yang mendidik anak-anak mereka. Maka, apakah kami juga mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan dengan amalan mereka? Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabat dan bersabda, pernahkah kalian mendengar pertanyaan seorang wanita tentang agama yang lebih baik dari apa yang ditanyakan? Para sahabat menjawab, benar, kami belum pernah mendengarnya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik mereka kepada suaminya, upayanya dalam mencari keridhaan suaminya, mengikuti atau patuh terhadap apa yang disuruhnya selama tidak melanggar syariat, itu semua setimpal dengan seluruh amal yang kamu sebutkan dan yang dikerjakan oleh kaum lelaki. Hadis riwayat Muslim. Setelah Asma bin Yazid mendengar pernyataan Rasulullah SAW tersebut, Asma lalu pergi dengan perasaan yang sangat bahagia. Kekhawatirannya selama ini mengenai rendahnya status wanita dalam Islam tidak benar adanya. Inilah cara Islam memuliakan wanita, yaitu memberikan baginya ruang sesuai dengan fitrahnya, bukan malah memaksa wanita itu beraktivitas bertentangan dengan fitrahnya. Islam itu datang dari Zat yang Maha Adil dan Maha Tahu. Itulah mengapa Islam memberikan kepada pria hal yang paling mampu dilaksanakannya dan juga kepada wanita sesuai dengan keahliannya.
Pria dan wanita dapat berbagi tugas dan berkolaborasi dalam perbedaan. Jadi, bukan tentang siapa yang kalah atau menang, bukan tentang siapa yang mengendalikan dan yang dikendalikan, tapi tentang menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Semoga kita mengambil pelajaran.